Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur sama Tuhan adik-adik yang di rumah. Kita kembali lagi dalam acara ibadah Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama dengan saya, nama saya Abang Prengki Tambah. Bersama dengan Abang Joshua Siregar. Kurang keras bang, gedein lagi. Joshua Siregar. Abang Joshua Siregar. Adik-adik yang di rumah pasti sudah kenal sama muka abang ini dan muka abang ini, ya kan? Pasti kenal. Nah sekarang adik-adik di rumah kita mau ibadah sekolah minggu. Nah yang di rumah adik-adiknya yang masih tidur dibangunin. Coba dilihat dulu, siapa tahu belum mandi atau belum gosok gigi. Suruh mandi dulu. Ya, iya kan bang ya? Ya, bang. Ya kan suruh mandi dulu. Karena menghadap Tuhan itu kita harus apa bang? Harus bersih, rapi. Ya kalau bisa sarapan dulu. Kan gitu. Tapi ini sudah siang bang ya? Iya. Udah siang berarti sudah makan siang harusnya ya. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menyapa adik-adik kita yang di rumah. Kita akan sapa dengan kata haleluya, tapi di rumah menjawab dengan keras. Karena haleluya itu adalah bahasa sorga. Coba ya bang, kita sapa dengan kata puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik di rumah, semuanya bersiap di depan TV atau depan HP masing-masing. Kita mau beribadah, memuji Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau hari Tuhan kita harus bersukacita. Kebetulan ini adalah hari Minggu, hari berbakti kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Semua tepuk tangan dengan sukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya. Sekali lagi lebih bersukacita hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Baik, kita akan persiapkan diri kita. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita mau mulai ibadah kita. Kita masuk dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Sekaligus juga berdoa buat firman Tuhan. Nanti kita berdoa dipimpin oleh Abang Joshua. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan.
bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terpujilah Engkau Bapa Surga, Allah kami yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kasih dan kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan hingga pada saat ini Bapa. Engkau boleh kembali himpunkan kami Tuhan untuk beribadah dalam ibadah Tuhan Yesus sekolah minggu secara online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Tuhan Yesus, sebentar lagi Bapa kami akan memulai ibadah kami nih. Kami serahkan Tuhan seluruhnya, rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, baik kami Tuhan yang ada di tempat ini, maupun dari anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami semuanya Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorak, saat kami memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi kami semuanya Bapa. Biarlah kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Surga Allah yang baik. Kami serahkan ibadah kami juga Tuhan, buat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, mengingatkan kami dan membuat kami Tuhan semakin mengerti segala kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Surga Allah yang baik. Kami serahkan semuanya ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah Engkau Bapa Surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik di rumah, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita keluarkan suara kita yang terbaik, tepuk tangan kita yang terbaik. Kita angkat pujian kepada Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tepuk tangan ya, semuanya tepuk tangan dengan kencang sampai merah tangannya. Ayo. Ayo Bang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Sudah capek belum? Belum Bang. Nyanyi apa lagi kita Bang ya? Kita mau Kayaknya nyanyi. badan kita harus gerak-gerak dulu Bang. Ya, nyanyi yang ada gerakannya dulu Bang sekarang. Kira-kira seperti apa kita nyanyi Bang? Nyanyi apa nih? Nyanyi buah-buah roh. Gimana lagunya Bang? Buah-buah roh itu ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, Kasih, sukacita, damai sejahtera, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kurang kayaknya Bang? Salah kayaknya Bang? kesetiaan, Dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Oh, iya. Kita akan angkat pujian buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan untuk itu kita panggil kakak kita yang bisa mencontohkan gerakan. Adik-adik niru di rumah ya. Kami panggil Kak Sondang, silakan kakak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Lebih cepat lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan berkuasa. Yang terakhir agak lebih lambat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan. Baiklah, terima kasih untuk Kak Sondang. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan kita sambut kakak kita, Kakak Renta Buru Sitorus, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau. Sekali lagi baca kitab suci, baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, haleluya. Baik adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. Baik adik-adik di rumah, sungguh-sungguh berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan saya sampaikan. Pakailah saya Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu, urapi saya Tuhan. Karena tanpa penyertaan-Mu Tuhan, saya tidak mampu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah juga firman-Mu menjamah setiap hati kami, bahkan anak-anak sekolah minggu yang di rumah Tuhan. Biarlah mereka juga sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes. Semuanya buka Alkitabnya. Injil Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan yang sudah menjadi ayat hafalan buat kita semua. Ya, sudah semua mendapatkannya? Injil Yohanes 3 ayat 16. Tema yang kakak ambil di sini, Tuhan Yesus Juru Selamat kita.
Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Adik-adik yang besar membaca, kemudian adik-adik yang kecil silakan mama papanya mendampingi di rumah untuk membacakan firman Tuhan buat adik-adik di rumah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, di sini perikopnya tentang percakapan dengan Nikodemus. Yaitu Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Ya, di sini percakapan tentang Nikodemus di sini Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nikodemus ini adalah seorang Farisi, yaitu pemimpin agama Yahudi. Pada suatu malam adik-adik, Nikodemus ingin bertemu Tuhan Yesus. Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus dan mencari Tuhan Yesus. Kenapa ya Nikodemus ini mencarinya pada suatu malam? Karena Nikodemus ini takut ketahuan sebenarnya dia pengen berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Kemudian Nikodemus dengan senang hati bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Guru, kamu adalah guru yang dikirim dari surga. Karena gak mungkin seorang dapat melakukan hal-hal yang ajaib tanpa penyertaan Allah." Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jika kamu ingin melihat kerajaan sorga, maka orang itu harus dilahirkan kembali." Lalu kata Nikodemus, dia bingung adik-adik, kok bisa ya seorang yang sudah tua masuk lagi ke dalam perut ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus bingung. Lalu kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badan yang dimaksudkan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Nikodemus makin bingung adik-adik. Kata Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Nah adik-adik, Nikodemus juga semakin bingung. Apa maksudnya? Lalu Tuhan Yesus berkata, roh itu seperti angin yang tidak kelihatan. Yesus berkata bahwa roh itu seperti angin yang tidak kelihatan, kita tidak tahu dari mana datangnya dan mau kemana perginya angin itu. Tapi kita dapat merasakan dan kita dapat mendengar suaranya. Nikodemus semakin bingung. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus. Nikodemus berkata, kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu Yesus berkata, kamu ini kan pengajar. Kamu mendengarkan kesaksian-kesaksian yang kami beritakan, tetapi kamu tidak percaya. Kata Yesus kepada Nikodemus. Kemudian Yesus berkata lagi kepada Nikodemus, kamu tidak dapat naik ke sorga, manusia tidak dapat naik ke sorga, jikalau Allah tidak turun ke dalam dunia menjadi anak manusia. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga, lalu datang ke dunia menjadi bayi manusia. Kemudian percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus manusia dari dosa, kemudian bangkit dan hidup kembali dan menjadi raja. Nah itulah adik-adik, seperti firman Tuhan tadi yang kita bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa maksud dari tidak binasa adik-adik? Binasa itu maksudnya apa binasa? Binasa itu kehancuran adik-adik. Kematian kekal. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita mati binasa. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes
3 ayat 13 dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi adik-adik, manusia tidak dapat dirinya dari dosa. Karena manusia semuanya sudah berdosa seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Mari adik-adik kita baca bersama. Di situ dikatakan karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Juga tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Dikatakan juga di sana sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Maut itu kematian kekal. Tetapi karena kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi adik-adik, manusia sudah berdosa. Tapi karena kasih Tuhan kita boleh diselamatkan. Seperti apa ya contoh-contohnya ya adik-adik? Nah adik-adik perhatikan contoh-contohnya. Nih adik-adik sering berbohong, ada beberapa mungkin adik-adik yang di rumah mau berbohong dengan orang tua. Misalnya adik-adik main HP, padahal adik-adik dibelikan HP karena belajar online. Yang adik-adik sudah besar dibelikan HP untuk belajar online. Tapi orang tuanya mengingatkan sudah kerjakan belum tugasnya? Kamu menyatakannya, sudah bu, sudah ma. Tapi apa adik-adik? Adik-adik berbohong, mungkin adik-adik terlambat mengerjakan tugas. Adik-adik sibuk main HP, main game. Kemudian adik-adik, mungkin ada adik-adik yang marah-marah. Karena misalnya adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, tapi tidak diberikan, adik-adik marah-marah sama ibu bapaknya. Kemudian karena itu mungkin adik-adik ada yang mau mengambil milik orang lain. Nah misalnya mencuri, nah seperti itu. Itulah perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian ada lagi perbuatan dosa yang lainnya adik-adik. Mungkin kita mau menyakiti teman kita. Kemudian kita mengganggu adik-adik di rumah suka berkelahi dengan saudaranya. Kemudian adik-adik kalau ujian adik-adik mencontek. Nah seperti itu adik-adik. Tuhan tidak senang dengan perbuatan-perbuatan itu. Tuhan sedih lihat adik-adik. Tuhan sedih. Tuhan sedih melihat anak-anak percayanya mati binasa. Oleh karena itu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini. Tuhan datang ke sorga, datang dari sorga, yaitu datang untuk menyelamatkan kita. Turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan disalibkan. Mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita adik-adik. Dan hidup kembali pada hari yang ketiga, kemudian naik ke sorga. Kita harus melihat adik-adik pengorbanan Tuhan Yesus. Sungguh kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan tidak ingin kita masuk neraka. Nah siapa di sini yang mau masuk sorga? Kakak rasa semua kita ini mau masuk surga. Nah jadi adik-adik, Tuhan sudah mengorbankan dirinya menebus dosa kita. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Coba perhatikan ya. Kita baca dulu firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah kita baca firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan di situ, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi adik-adik, apa yang kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik harus mencari keselamatan itu. Adik-adik semuanya pasti mau ke sorga. Jadi kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus
menjauhkan diri kita dari segala kejahatan adik-adik. Nah di situ adik-adik boleh kalau misalkan adik-adik sudah mengingat segala perbuatan dosa yang adik lakukan, adik boleh minta maaf, misalnya minta maaf kepada orang tua, supaya minta doa sama orang tua supaya Tuhan memimpin. Kemudian adik-adik, bagaimana cara kita juga melakukannya? Kita lebih lagi melakukan firman Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Jadi adik-adik harus rajin beribadah. Selain kita minta ampun, kita pun harus rajin beribadah. Mungkin adik-adik yang di rumah karena tidak dilihat kakaknya, tidak sungguh-sungguh beribadah. Tapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adik-adik, karena Tuhan sudah rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, kita pun harus menyambut keselamatan itu dengan sungguh-sungguh kita takut akan Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, tidak bermain-main saat beribadah, supaya semuanya kita layak di hadapan Tuhan. Kemudian adik-adik, selain kalau kita sudah minta ampun, pasti Tuhan senang. Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Seperti yang tertulis ya adik-adik dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ya. Yehezkiel 36 ayat 26. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi adik-adik, Tuhan sudah mengatakan, Tuhan melihat pertobatan kita, Tuhan melihat kita sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang lemah lembut, dikatakan hati yang keras akan Tuhan jauhkan. Akan Tuhan berikan hati yang taat. Hati yang taat sampai Maranatha Tuhan datang. Jadi sekalipun kita masih kecil, kita harus juga berjuang untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat pengangkatan nanti, pada saat Tuhan datang kedua kalinya, kita juga sama-sama terangkat. Karena kita sudah tetap berserah kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar ya adik-adik, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang taat kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, lewat penyampaian firman yang sudah kakak sampaikan, ya adik-adik, supaya kita semuanya lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, supaya kita dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Nah, demikianlah firman Tuhan, adik-adik yang menjadi ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik ya, tetap dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baiklah adik-adik, di rumah demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kiranya kita semakin lebih lagi berserah kepada Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni dan Tuhan berikan hati yang baru, hati yang taat sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik yang di rumah, semuanya berlutut, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua angkat tangannya berserah pada Tuhan. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji muliakan di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau sudah berkata-kata lewat firman-Mu bagi kami hari ini Tuhan, bahwa Engkau datang Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami semua menyambut kedatangan-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami semua para pelayan sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu lebih lagi menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk benar-benar semakin taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami sungguh-sungguh benar-benar menyenangkan hati-Mu lewat sikap dan perbuatan kami Tuhan Yesus. Demikianlah kami semakin diubahkan oleh Engkau, ditambahkan iman kami, ditambahkan sukacita kami Tuhan, untuk boleh berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, sehingga kami semua mempersiapkan diri menyongsong hari kedatangan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di dalam surga. Dan kami percaya semakin Engkau membentuk kami Tuhan, untuk boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Engkau Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, senantiasa menjadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh bersukacita dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, terutama ibadah online Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh mengikutinya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan Yesus kami serahkan kami para pelayan sekolah minggu, semakin Kau pakai dengan kuasa dan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita angkat pujian bagi Tuhan, semuanya berdiri. Kita angkat pujian Di Sorga Nanti Pakai Baju Putih. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Yang semangat di surga nanti. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pasti adik-adik udah nungguin ini pengumuman ini ya. Bang Polmer juga bacanya deg-degan. Setelah dihitung, diamati, maka Bang Polmer akan umumkan untuk pemenang kuis. Dan kali ini kategori kelas kecilnya juga dibagi menjadi 2, yaitu yang belum SD dan yang sudah SD. Oke, Bang Polmer mulai dari kelas tengah dan kelas besar dulu ya. Juara ketiga
Ya, ini untuk kelas tengah dan besar adalah kuisnya menjelaskan tentang anak yang taat dan tidak taat menurut firman Tuhan. Ya, contohnya disuruh tambahkan. Juara ketiganya dengan poin 665 dari sektor pramuka, Daniela Manulang. Juara kedua dengan poin 697 poin yang diperoleh oleh anak sekolah minggu Teluk Betung bernama Otniel Sihombing. Wah, dia bacakannya seperti seorang pengkhotbah. Dan yang juara 1 dengan 698 poin, Anggara Pangaribuan dari sektor Tanjung Sari. Wah, keren-keren yang kelas tengah dan besar. Kategori kedua kelas kecil dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Juara ketiga ya diperoleh dari anak sekolah minggu Teluk Betung 650 poin, Mordehai Sihombing. Juara kedua dengan poin 670 dari sektor pramuka, Melin Situmorang. Dan juara satunya dengan 677 poin dari sektor Jalan Urip, Peter Situmorang. Oke, ini kategori terakhir sekarang. Ini kategori terakhir kelas kecil dari TK sama yang belum sekolah ya. Juara ketiga 623 poin dari sektor Jalan Urip, Jocelyn Tampu Bolon. Juara kedua dengan 660 poin sama dari Jalan Urip juga, Aaron Situmorang. Dan juara satunya 733 poin. Wah, ini keren bener memang ya. Kelompok dari sektor pramuka. Siapa sajakah mereka? Simon, Petrus, dan Sarai Situmorang. Bang Polmer dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu dan mendukung kuis sekolah minggu ini. Ini artinya perhatian kita terhadap seluruh kegiatan sekolah minggu. Ini saja yang Bang Polmer umumkan. Nantikan kuis-kuis di sekolah minggu yang akan datang. Puji Tuhan.